Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menggelar pelatihan juru kampanye di tingkat nasional. Hal itu guna memantapkan konsolidasi pemenangan pada Pilpres 2024. Ganjar Pranowo tiba di iNews Tower Jakarta Senin siang untuk memberikan pelatihan juru kampanye oleh perwakilan PD Perjuangan, P3, Partai Perindo, dan utusan relawan pemenangan Ganjar Pranowo. Selain membangun militansi pemenangan, pelatihan juru kampanye yang merupakan kolaborasi 4 partai pengusung Ganjar Pranowo ini meliputi pembahasan peta politik terakhir dan strategi komunikasi efektif, segmentasi pemilihan, serta strategi pemenangan. Selebihnya tentu sudah disepakati apa ide, gagasan, pengalaman, bukti-bukti yang pernah dilakukan itu jauh lebih mengedukasi sehingga proses demokratisasi kita akan berjalan dengan baik. Yang kedua, jangan membawa politik identitas untuk pendukungnya Ganjar sehingga kebersamaan kita sebagai anak bangsa akan betul-betul kita jaga sehingga pemilu ke depan aman, santai, menyenangkan, betul-betul ini adalah pesta. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo disebut memiliki karakter yang sama dengan Presiden Joko Widodo. Hal itu membuat Ganjar Pranowo dinilai sebagai bakal calon presiden ideal menurut hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI versi Millennial Campus. Survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menjadi capres ideal versi Millennial Campus yang dilakukan pada 5-11 Juli 2023 yang bertujuan menggali pandangan Millennial Campus tentang calon presiden. Survei itu menyajikan sejumlah indikator, yaitu rekam jejak, integritas, kompetensi, skill, leadership, nasionalisme, dan keselarasan dengan leadership Presiden Jokowi. Dari semua indikator yang diukur, Ganjar Pranowo mengungguli 2 pesaingnya dengan persentase 36,18%. Sedangkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto 33,75% dan bakal Capres Anies Baswedan 30,07%. Sedangkan dari aspek rekam jejak, Ganjar unggul dengan angka 37,44%, disusul Prabowo Subianto 34,38% dan Anies Baswedan 28,18%. Begitu juga dengan aspek integritas, Ganjar Pranowo memiliki persentase 36,27%, Prabowo Subianto 33,93% dan Anies 29,80%. Hampir semua indikator disapu bersih Ganjar Pranowo. Yang paling tinggi adalah indikator keselarasan dengan leadership Presiden Jokowi, di mana 44,51% kaum milenial kampus menilai Ganjar selaras dengan kepemimpinan Jokowi. Sementara Prabowo Subianto 34,61% dan Anies Baswedan 20,89%. Milenial kampus yang dimaksud dalam survei yakni kelompok anak muda berpendidikan tinggi D3, S1, S2, S3 dengan rentang umur dari 27 tahun sampai 42 tahun. Dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 700 responden dengan margin of error dari sampel sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan 97,2%. Siapapun yang terpilih nantinya, secara demokratis diharapkan bisa diterima serta harus melanjutkan pembangunan era Jokowi. Benarkah Ganjar Pranowo memiliki banyak karakter yang sama dengan Presiden Joko Widodo? Kami akan membahasnya bersama Dewan Pembina DPP Sahabat Ganjar dan kami juga masih menghubungi pengamat politik Kusnanto Anggoro. Selamat sore Mas Fasleza. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, Mas, Ganjar Pranowo disebut karakternya mirip dengan Presiden Joko Widodo. Miripnya seperti apa? Ya, saya pikir kita banyak yang setuju terhadap asumsi atau anggapan itu ya Mbak Anissa. Kalau kita melihat dari berbagai indikator survei yang sudah dirilis ke media, dan kami pun juga memiliki, dari Sahabat Ganjar memiliki survei internal yang rutin
dilakukan. Kami sepakat dengan hasil survei yang baru saja Mbak Lisa tunjukkan tadi, bahwa memang ada kemiripan yang cukup signifikan antara Bapak Joko Widodo dengan Pak Ganjar. Dalam hal ini beliau dicitrakan sebagai orang yang dekat dengan wong cilik atau masyarakat kecil yang gemar menyapa masyarakat di tingkat angka rumput, gemar belusukan, dan juga gemar untuk memberikan terobosan-terobosan solusi terhadap beragam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Baik, Mas Fahlesa, sejauh ini bagaimana karakter seorang Ganjar Pranowo di mata para relawan? Ya, Mbak Anissa, ini pertanyaan yang saya pikir menarik ya, dan sahabat Ganjar sendiri selama dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini sudah kerap mengadakan kegiatan secara rutin, kegiatan sosialisasi dalam berbagai macam bentuk ya, event pesta rakyat, Ganjar Pranowo Festival, yang dihadiri oleh berbagai macam masyarakat dari berbagai macam latar belakang di berbagai daerah di seluruh pelosok Nusantara, terutama di Pulau Jawa ya, dan mereka begitu antusias dengan beragam kegiatan-kegiatan yang kami sudah lakukan selama ini ya. Antusiasme itu ditunjukkan oleh target partisipasi dari mereka di event-event yang kami lakukan selama ini yang melebihi target ekspektasi kami sebetulnya, dan ini cukup luar biasa, terutama memang sebagaimana dibuktikan dengan hasil-hasil survei oleh lembaga-lembaga lain yang saya pikir juga ada banyak hal yang kita setuju bahwa memang Pak Ganjar cukup kuat di daerah-daerah di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, dan juga beberapa daerah di Sumatera. Di kantong-kantong suara basis suara Pak Ganjar, saya pikir masyarakat begitu antusias, dan ini menjadi tantangan bagi kami bagaimana ke depan agar juga di masyarakat yang belum Pak Ganjar popularitasnya belum begitu tinggi, kita akan coba sasar di daerah-daerah tersebut. Baik, kalau untuk anak muda sendiri seperti apa Mas Fahlesa dengan Mas Ganjar ini, dengan Pak Ganjar, terutama ya, Gen Z? Ya, di survei kami, survei internal kami, Mbak Anissa, bahwa memang Pak Ganjar justru cukup mendapatkan respon yang positif di kalangan generasi Z. Ya, generasi Z adalah generasi pemilih pemula yang menurut statistik KPU besok di tahun 2024 pemilih pemula ini adalah porsi yang cukup signifikan di antara semua basis pemilih ya, dari basis usia. Dan saya pikir di survei kami menunjukkan bahwa cukup signifikan sentimen positif generasi Z atau pemilih pemula ini terhadap citra, popularitas, dan juga elektabilitas Pak Ganjar, Mbak Anissa. Dan kita bersyukur untuk itu, dan arahan dari Pak Ganjar Pranowo memang ketika beliau hadir di Rakernas kedua kami di Surabaya beberapa waktu yang lalu, beliau tetap menginginkan kami di sahabat Ganjar untuk terus fokus prioritas untuk menggait suara pemilih pemula, generasi Z, dan juga generasi milenial. Baik, kalau menurut Anda Pak, apa yang membuat Pak Ganjar ini cukup populer di kalangan Gen Z? Apakah memang yang gayanya yang kasual gitu Pak? Betul sekali, gaya kasual, gaya yang mencoba untuk akrab ya dengan masyarakat luas dimanapun beliau berada. Kita bisa saksikan kegiatan-kegiatan yang dihadiri Pak Ganjar. Saya pikir kami juga sudah membuktikan beberapa diantaranya di event-event konser musik kami, pesta musik, pesta rakyat atau Ganjar Pranowo Festival yang sudah kesekian kali kami lakukan di berbagai kota atau kabupaten di Indonesia. Sebagian besar antusiasme tinggi diberikan oleh generasi muda, generasi Z ya. Karena itu tadi citra Pak Ganjar yang memang seperti Anda katakan memang ada kemiripan dengan Pak Jokowi, orangnya memang care, peduli dengan masyarakat, mudah untuk bergaul dengan berbagai macam lapisan masyarakat termasuk kepada generasi Z atau generasi muda. Baik, kalau melihat dari survei yang terbaru memang Ganjar Pranowo ini cukup populer di kalangan anak muda. Bagaimana dengan di kalangan milenial yang di atasnya Gen Z, Pak? Ya, di kalangan di atasnya Gen Z memang untuk respon terhadap Pak Ganjar beragam ya. Saya pikir Mbak Anissa, memang kalau untuk respon berbasiskan usia, kalau kita bisa bagi dalam beberapa kategori, Gen Z, generasi milenial, kemudian generasi di atasnya milenial, memang ada
perbedaan di situ. Dan Pak Ganjar memang cukup kuat ya dari berbagai survei yang sudah kami lakukan di generasi Z dan juga beberapa di antaranya generasi di atas generasi milenial ya. Generasi milenial pun juga kita sebetulnya tidak bisa kita generalisasi Mbak Anissa, karena generasi milenial pun itu juga rentangnya cukup luas Yes, ya. betul. Ada generasi milenial awal, generasi milenial tengah, generasi milenial akhir. Karena ada beberapa perbedaan definisi juga tentang generasi milenial. Ada yang menganggap tahun 1980 adalah patokan pertama lahirnya generasi milenial sampai kemudian tahun berapa? 96. 96 mungkin Yes. ya. Nah, di survei yang kami lakukan kita tidak bertanya hanya generasi milenial saja, melainkan generasi usia yang cukup lebih spesifik ya. Oke. Secara garis besar untuk generasi milenial awal kami yakin berdasarkan survei-survei internal kami, Pak Ganjar mendapatkan respon yang sangat positif dari generasi milenial awal. Baik, kalau untuk elektabilitas baca pres dari beberapa survei yang diadakan oleh lembaga-lembaga survei ini, elektabilitasnya salip menyalip. Mas Fahlesa, bagaimana relawan menghadapi dan strategi dari relawan ke depannya? Ya, saya pikir survei-survei yang sudah dirilis ke media oleh berbagai macam lembaga survei itu bagi kami adalah referensi yang positif dan menjadi penyemangat bagi kami, Mbak Anissa ya, karena kami tidak melihat itu sebagai sebuah hal yang pasti yang harus kami telan mentah-mentah, karena bagaimanapun kami juga punya patokan sendiri, Mbak Anissa, kami punya survei internal yang sudah lama kami lakukan. Tetapi apapun, kadangkala kalau Mbak Anissa perhatikan, kadangkala Pak Ganjar di urutan pertama, kadangkala di urutan kedua, pertama, kedua, dan saling menyalip dengan terutama dengan Pak Prabowo. Saya pikir itu hal yang wajar dan tidak menjadi demotivasi bagi kami sama sekali, baik itu Pak Ganjar di urutan pertama maupun di urutan kedua. Bagi kami, relawan sahabat Ganjar, kami fokus pada kegiatan sosialisasi penggalangan dukungan Pak Ganjar supaya bisa memenangkan suara di pemilu 2024 yang sudah di depan mata, Mbak Anissa. Baik, Pak Ganjar baru saja memberikan arahan pada para juru kampanye dari partai maupun dari relawan. Setiap bertemu Pak Ganjar sebenarnya apa, Pak? Pesan khusus bagi para relawan jelang kampanye terbuka? Ya, pertanyaan yang bagus sekali Mbak Anissa, dan seperti yang sudah kita dengar tadi ya dalam statementnya Pak Ganjar dalam arahan kepada para juru bicara relawan, dan saya yakin kata-kata yang diungkapkan Pak Ganjar Pranowo baru saja yang ditampilkan tadi itu juga disampaikan beliau seringkali kepada kami, ya, terutama diberikan catatan tebal dan hitam instruksi beliau di Rakernas kami kedua di Surabaya beberapa waktu lalu, bahwa bahkan Pak Ganjar sendiri menyampaikan, ayo semuanya relawan sahabat Ganjar ya untuk tetap solid dalam hal menjaga prinsip-prinsip agar dalam bersosialisasi menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang santun, cara-cara yang damai, dan jauhkan hoax ya. Harus punya prinsip untuk anti hoax. Jadi kita nikmati pesta demokrasi kita bersama. Jangan kita terpengaruh dengan politik identitas. Kalau ada dari pihak kompetitor yang mencoba untuk menyebarkan hoax, kita respon dengan positif, kita respon dengan santun dan damai. Kita tunjukkan bahwa relawan-relawan sahabat Ganjar yang mendukung Pak Ganjar Pranowo adalah relawan-relawan yang siap untuk bersosialisasi dengan cara-cara yang baik, santun, damai, dan yang mulia. Baik, terima kasih Mas Fahlesa Mudabari, Dewan Pembina DPP Sahabat Ganjar telah bergabung bersama kami di A Newsroom. Selamat sore.